eee tentang laringitis akut dan, kronis. Laringitis akut adalah suatu peradangan pada laring yang terjadi di bawah dari 3 bulan ya. Umumnya merupakan lanjutan dari rhinofaringitis atau common cold, dapat, menyebabkan sumbatan jalan atas, pada anak-anak. Etiologinya adalah virus, paling sering adalah virus influenza dan adenovirus, bakteri, biasanya Corynebacterium diphtheria, Streptococcus, dan lain-lain. Tapi paling sering sebenarnya Streptococcus beta hemolithicus ya. Difteri selalu dicurigai dengan laringitis terutama dijumpai jika ada pseudomembran. Gejala dan tanda adalah demam, malaise, eee, oh ini kenapa gini? Demam, malaise ya, pegal-pegal pada badan, lemas-lemas ya, suara serak sampai aponia ya. Jadi nanti suaranya bisa sama sekali tidak, eee, tidak keluar ya. Nyeri ketika menelan dan bicara jarang sih, kalau, lebih sering nyeri ketika berbicara ya. Batuk kering, bisa berdahak kental ya. Pemeriksaan, yang dilakukan bisa, dengan laringoskopi indirect ya, itu tampak laring, hiperemis, edema, supraglotis ya, epiglotis ya bengkak, subglotis juga bisa edema, tapi kalau subglotis edema biasanya lebih sering sesak napas daripada yang supraglotis ya. Biasanya, eee, kultur atau throat swab itu jarang dilakukan sebenarnya karena kan memang cuma akut, biasanya dikasih, eee eee, antibiotik, kalau penyebabnya curiga bakteri, kalau antiviral kalau penyebabnya, virus. Tapi memang kalau virus sih sebenarnya, daerah upper airway biasanya set limited, jadi biasa ditunggu 7 hari, biasanya, sembuh sih sebenarnya. Sebenarnya, throat swab itu sebenarnya bukan untuk kultur, ada satu, satu pemeriksaan namanya rapid antigen rapid rapid rapid, test untuk Streptococcus beta helminthicus ya. Jadi ada rapid test, ada yang untuk, Streptococcus beta helminthicus. Itu untuk mengetahui apakah kita lakukan memberikan antibiotik atau tidak. Terapi adalah yang paling utama adalah istirahat suara atau vocal hygiene atau vocal rest namanya. Itu 3 hari tidak boleh berbicara sama sekali. Kemudian hindari, asap rokok, makanan pedas, minuman es, minyak ya, eee berbumbu itu harus dihindari. Menghirup udara lembab, obat, batuk jika ada batuk ya, kalau kering dikasih obat seperti kodein, kalau eee misalnya dia lendir dikasih seperti, acetylcysteine. Kemudian dikasih antibiotika, ingat upper airway biasanya gram positif, kalau nggak stabilo, streptococcus, jadi biasanya kita kasih, gram positif ya, drug of choice-nya adalah, golongan beta-lactam ya. Kemudian kalau tidak respon atau tidak resisten, ya kemudian, drug of choice-nya adalah, secondary drug-nya adalah, macrolide. Kalau anak-anak biasanya kalau menyebabkan sumbatan jalan napas, kita lakukan tracheostomy atau intubasi, tapi terkadang intubasi pun karena ada edema susah dilakukan, jadi, pilihan utamanya tracheostomy. Eee Kalau penyebab laringitisnya adalah, vocal abuse, bisa pada penyanyi atau guru, dianjurkan untuk, mengatasi infeksi sebelum mengganggu, mengatasi peradangan yang terjadi. Ingat ya, itis bukan berarti infeksi, tapi bisa terjadi karena peradangan. Salah ini dikaitkan juga dengan, kadang-kadang dikaitkan dengan, refleks dari asam lambung ya, bisa jadi LPR. Ya, jadi, nggak semuanya, laringitis itu terjadi akibat, infeksi saja ya. Vocal abuse juga ya. Jadi kalau misalnya, eee, diteruskan ya, suara serak, tetap dia nyanyi, tetap dia, mengajar dengan suara yang besar, biasanya nanti bisa membuat jadinya adanya vokal nodul ya, kalau dilakukan, terus-menerus.
Ya, kita lihat ya, peradangan merah, ini pita suara yang segitiganya, ini ada merah, nah, tapi ini edemnya kurang, harusnya lebih edem lagi. Nah, laringitis difteri bisa disebabkan oleh difteri, ya. Biasanya disebut apa namanya, lanjutan biasanya sih sebenarnya, lanjutan dari tonsilitis difteri. Jarang ada laringitis difteri sendiri, isolated jarang, biasanya disertai dengan tonsilitis difteri. Eh, ini bisa menyebabkan sumbatan jalan napas akibat dari vasoda-membran. Eh, bisa terjadi pada anak usia lebih dari 6 tahun, tetapi juga dapat terjadi juga pada orang dewasa. Biasanya pada pasien-pasien yang tidak dilakukan vaksin pada usia muda ya. Imunisasi pada usia muda. Terjadi karena droplet ya. Eh, Pseudomembran terjadi karena ada nekrosis dari epitel, nanti ada infiltrat dari sel darah putih sehingga dia terjadi membentuk pseudomembran yang sangat melekat erat dengan mukosa, sehingga kalau misalnya kita uh, coba lepaskan, dia mudah berdarah. Kenapa? Karena dia sangat melekat pada mukosanya. Nah, eksososin yang terjadi pada bakteri ini bisa menyerang otot jantung dan syaraf perifer. Yang ditakutkan dari pasien-pasien dengan difteri biasanya adalah gangguan dari aritmia, ya, kemudian lumpuhnya otot-otot pernapasan sehingga dapat mendapatkan bisa terjadi kegawat daruratan dalam waktu yang singkat. Dapat terjadi pada sumbatan jalan atas akut atau gagal jantung bisa menyebabkan yang fatal. Gambaran klinis ya biasanya masa inkubasi 1 sampai 7 hari, nyeri tenggorokan ini awalnya mungkin ya nyeri tenggorokan dia tonsilitis difteri dulu, kemudian ada terjadi malaise, demam ringan dan takikardi ringan ya. Bila terkena bila membran sudah masuk ke dalam laring akan terbentuk menyebabkan suara serak, batuk dan stridor. Kalau sudah terbentuk stridor berarti ada gesekan dari udara dengan mukosa sehingga bisa menyebabkan terjadinya sumbatan jalan napas. Ya. Stridor itu salah satu tanda dari sumbatan jalan napas karena sudah ada gesekan udara dengan mukosa di sekitar saluran napas atas. Oke, nanti ini juga gambarannya juga bisa terjadi bull neck. Bull neck itu lehernya nanti dia kelenjar getah beningnya bilateral membesar, ya. Dapat didiagnosis dengan sebenarnya yang paling utama adalah kultur ya. Kita swab ya, ada membran, kita harus duga ini memang adalah difteri. Paling baik sebenarnya diagnosisnya itu sebenarnya paling bagus dengan kultur, tapi memang kalau memang pasien-pasien dengan curiga difteri lebih bagus kita langsung kasih ADS dan dikasih antibiotik. Walaupun itu masih tersangka, karena kadang-kadang pun waktu kita kultur hasilnya negatif karena sudah diberikan antibiotik di luar. Eee eee eee, Bila ada kontak, tetap harus kasih antibiotik profilaksis, kemudian golongan drug of choice adalah penisilin, ya, atau kalau secondary drug-nya adalah macrolide ya, erythromycin. Eee Kalau ada sumbatan jalan napas atas ya tracheostomi ya, karena kalau kita intubasi tidak akan bisa dilakukan karena ada pseudomembran yang menutupi jalan napasnya. Jadi lebih diutamakan untuk tracheostomi. Ini Croup ini adalah peradangan di laring, trakea sama bronkius dalam satu waktu ya. Infeksi berkembang cepat dan berat ya, bisa terjadi cyanosis, stridor, obstruksi jalan napas. Kalau tadi infeksi laringitis akut saja biasanya jarang terjadi sumbatan jalan napas atas. Tapi Croup ini rata-rata pasien semuanya ada terjadi sumbatan jalan napas. Dapat terjadi pada semua umur, cenderung menyerang pada anak usia di bawah 6 tahun, ya.
gambaran klinisnya terjadi edema ya, edema pada laringotracheobronchitis. Ini biasanya kalau dari yang kalian lihat nanti dari foto toraks ya, dari foto toraks dia nanti AP lateral ya, PA lateral, foto toraks PA itu nanti gambarnya macam staple sign ya. Staple sign itu macam gereja staple itu dia gambarnya macam segitiga kerucut ke atas ya. Jadi dia tandanya adalah staple sign. Kemudian untuk laringitis supraglottis ya atau namanya epiglotitis ini terjadi karena infeksi dari bakteri biasanya Haemophilus, Staphylococcus, pneumococcus. Sangat jarang sama virus ya. Terjadi selulitis pada epiglottis, pelika epithelial sehingga mukosa odema, heparenis, sekret kental pada laring sehingga menyebabkan masalah obstruksi. Ini juga bisa bikin obstruksi. Kalau tadi apa namanya umumnya terjadi pada orang anak kecil yang Croup. Kalau ini Sagittarius ini umumnya terjadi lebih dewasa, anak-anak yang lebih dewasa ya. Kalau Croup tadi itu juga apa namanya sebenarnya kalau misalnya terjadi sumbatan jalan napas tidak perlu sampai harus tracheostomi. Biasanya kita lakukan apa namanya inhalasi steroid sama adrenalin biasanya. Steroid sama adrenalin 1:1, 1:1 sama dengan steroid, adrenalin sama NaCl 1:1, 1:1 ya. Jadi cukup diinhalasi. Kalau memang sudah baik, baru kita. Kalau tidak membaik, baru kita lakukan tracheostomi. Tapi kalau membaik ya sudah kita lakukan observasi saja. Tapi berbeda dengan supraglottis ini karena dia selulitis. Kalau kita kasih inhalasi saja, kadang-kadang tidak terlalu membaik ya. Tapi biasanya obstruksinya itu tidak akan terlalu parah dibandingkan dengan Croup. Kalau Croup itu bisa dalam waktu cepat sudah meninggal ya pasiennya. Tapi kalau supraglottis, laringitis, epiglotitis ini biasanya lebih 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 apa ya lebih aman dibandingkan dengan yang Croup tadi. Oh ya tadi Croup tadi juga itu ada namanya barking cough ya. Jadi batuk yang menggonggong ada ya kalau 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 dari literatur ya. Jadi batuknya seperti menggonggong apa namanya itu tanda-tanda dari Croup tadi ya. Kalau epiglottitis ini jarang bikin batuk, biasanya lebih sering ke sesak napas ya. Biasanya ada sakit berat ya, pucat dengan duduk condong ke depan dengan mulut terbuka untuk konsentrasi pernapasan. Jadi dia tripod tripod position ya. Jadi dia dua tangannya di belakang, badannya ke depan condong gitu ya. Tripod position itu untuk dia bernapas. Kemudian ada muffled voice kadang-kadang ya. Kemudian gangguan menelan, nyeri tenggorokan, sakit menelan, sulit menahan cairan dan menolak makanan ya, kadang-kadang pasti disertai dengan dehidrasi, hipervireksi, takikardi, anxious facial itu biasanya dia mukanya cemas akibat sesak napas ya, habis itu lemas ya. Nah, tambah gambaran klinis yang paling menandakan dari epiglottitis ini adalah namanya thumb sign ya. Thumb sign itu dia macam jempol di daerah tenggorokan ya. Itu ada thumb sign. Jadi dia epiglottisnya saking edemanya dia seperti jempol tangan ya. Kemudian tang spatel jarang bisa melihat ya, kadang-kadang juga bisa melihat karena sudah edema tinggi, tapi tetap lebih bagus menggunakan larynxoscopy indirect ya. Profiling kadang-kadang disertai dengan sekret, diagnosisnya dengan tentu saja dengan larynxoscopy indirect ya. Kemudian soft tissue leher, berbeda dengan Croup ya. Croup ya biasanya kalau soft tissue leher atau fototoraksnya itu dia AP, kalau di epiglottitis ini dia lebih bagus menggunakan yang lateral ya. Jadi melihatnya itu lebih baik di lateral.
eee, kultur, jarang dilakukan biasanya karena dia, emergency langsung dilakukan tindakan, untuk penyelamatan napasnya dulu. Ya, tracheostomi bisa dilakukan, lebih baik daripada endotracheal. Kenapa? Karena epiglotisnya edem waktu kita mau bius, biasanya pasiennya, tidak nampak pita suaranya karena saking edemanya dari epiglotisnya. Bisa dikasih oksigen, DVD pemberian udara dingin sebenarnya nggak saya ini ya, nggak saya rekomendasikan. Biasanya kita lakukan, inhalasi, steroid ya, habis itu mukolitik ya diberikan, kemudian antibiotik dan, steroid, IV ya. Antibiotik utama tentu saja yang paling utama adalah kalau daerah upper airway yang gram positif, jadi penisilin atau macrolide. Ini laringitis infraglotis ya, ini di daerah di bawah pita suara, terjadi pada anak usia 5 tahun, sering terjadi pada musim dingin, jarang terjadi musim panas. Etiologinya karena, infeksi virus, ya, infeksi virus. Kalau virusnya tidak selesai dalam waktu 7 hari atau 10 hari biasanya diikuti dengan infeksi sekunder. Patologinya ada edema pada, chordus elasticus ya. Jadi dia di bawah dari pita suara ada edema di situ, tapi ini susah diperiksa melalui laringoskopi indirect ya, jadi memang ini harus, lebih baik dirujuk ya. Edema pada mukosa tranqueobrachial, sekret kental dan tebal dan sikap menumpuk ya. Gambaran klinis semulanya infeksi, nafas ringan, kemudian, eee, 2, 3 hari jadi croupy cough. Ini saya bikin slide ini agak aneh ya. Kenapa kopi kok kalau kopi kok itu yang tadi batuk menggonggong ya, ini jadi hampir mirip dengan, apa namanya, croup tadi ya. Eee, Habis itu batuk pada malam hari, tidur ringan, ya, sulit bernapas, tidur saluran napas atas. Kalau sudah berat ada sianosis, infeksinya bisa temperaturnya 39 sampai 40 derajat Celcius, tapi kalau udah 39 sampai 40 itu biasanya infeksi dari bakteri ya. Diagnosis leher, foto soft tissue biasanya yang PA ya, penyembelihan infraglotis, tapi itu susah dilihat, lebih bagus dengan laringoskopi dan indirect. Tapi indirect pun kadang-kadang susah dilihat karena dia terlalu bawah, jadi memang lebih bagus untuk dilakukan laringoskopi ya. Kemudian, bisa terjadi leukositosis, terapi sama ya, antibiotik, steroid, eee, inhalasi steroid ya, kalau perlu adrenalin juga ya, tracheostomi bila perlu. Kalau yang tadi kan akut ya, ini sekarang yang kronis. Yang akut itu biasanya kurang 3 bulan, kalau laringitis kronis itu lebih dari 3 bulan. Etiologinya bisa karena lanjutan dari sinusitis kronis, ya. Septum deviasi nggak pernah ya buat ini nggak tahu siapa yang buat slide-nya. Septum deviasi nggak pernah bikin laringitis kronis. Polip bisa karena sekretnya jatuh ke bawah, bronkitis kronis, bisa dia sebagai lanjutan dari bronkitis kronis, atau bisa dia sebagai komplikasi dari laringitis kronis, jadi bronkitis kronis ya. Jadi, bisa kebalikannya. Berhubungan dengan asap, debu, pemakaian suara yang berlebihan atau vocal abuse. Tapi kalau laringitis kronis itu, biasanya kalau the vocal abuse biasanya di nodul lebih sering daripada laringitis kronis ya. Biasa terjadi karena rokok, alergi, ya, tapi jarang. Tapi sekarang yang lagi dicanangkan adalah, reflux esophageal, reflux LPR namanya, laringio, pharyngeal reflux ya. Gejalanya biasanya suara sesak menetap sampai 3 bulan lebih, laring atau dia laringitis akut tapi dia serangannya berulang-ulang ya, belum sampai 1 minggu sembuh tapi sakit lagi. Rasa tersangkut di tenggorokan ya, pasien menahan tanpa sekret, dan pasien, kalau dilihat dari pemeriksaan, hiperemis, penebalan tidak rata, jadi bentuk mukosanya lebih bergundul-gundul ya, tidak nampak baik mukosanya. Isyarat suara tetap vokal rest, vokal hygiene ya, tanpa bicara sama sekali 3 hari.
pengobatan penyebabnya ya, kalau misalnya reflux kasih, obat anti reflux. Kalau misalnya sinusitisnya ada, sinusitisnya diobati atau dia infeksi karena ya antibiotik, ya kan, atau, pemberian, steroid juga ya untuk, mengatasi peradangan yang terjadi yang sudah lama. Tapi kalau pasien dengan reflux kadang-kadang kita bingung ya karena steroid juga meningkatkan asam lambung sedangkan kita menggunakan asam lambung. Jadi biasanya, ada beberapa orang yang hanya memberikan eee apa namanya, PPI ya, tapi, eee kombinasi steroid dengan, eee, anti asam PPI atau H2 antagonis itu lebih baik ya, untuk menekan asam lambungnya. Kemudian laringitis tuberkulosa ya, ini salah satunya adalah, yang mungkin laringitis kronis ya, karena tentu saja dengan TBC, biasanya pada immunocompromised, walaupun kadang-kadang ada orang yang, eee, terjadi laringitis ini, tanpa, eee eee, apa namanya, eee, tanpa adanya TB paru ya, jadi dia isolated, laringitis tuberkulosa. Gambarannya ada 4 gambaran yang utama, tapi yang paling sering adalah namanya mouse bite. Seperti digigit laringnya sama sama tikus ya, bentuknya macam ada apa namanya, seperti kue yang digigit lah, ada kue yang digigit ya, ada macam, apa ya, gambaran macam digigit di daerah sekitar laringnya. Itu paling beresiko atau sudah penghijauan yang bentuknya seperti tumor, pernah saya ketemu ini bentuknya seperti tumor, waktu kita lakukan, swab ternyata hasilnya adalah laringitis TB, gitu. Jadi memang, hati-hati karena TB bisa bikin penghijauan ya, penyebaran bisa melalui hematogen limfogen ya, edema pada fossa arytenoid, vocal cord, ya tapi ini edema apa segala macam ini tidak terlalu spesifik, tapi mosbite itu adalah yang paling spesifik. Nah, gambaran klinis ya, ini dia yang saya bilang 4 ya, ada stadium infiltrasi, ulcerasi, perikondritis, pembentukan seperti tumor ya. Kalau infiltrasi itu dia masih merah-merah, hanya hiperemis, edema saja. Ulcerasi itu yang saya bilang tadi mosbite, habis itu stadium perikondritis ini sudah, penghijauan, gambarnya sudah tidak jelas, gerundul-gerundul, ada sekret-sekret, kuning atau putih gitu ya. Kemudian, kalau pembentukan tumor tadi, saya bilang tadi udah seperti tumor bentukannya. Kadang-kadang jangan hati-hati ya dengan laringitis TB, itu ada pasien saya jadi ada stenosis di pita suaranya, sama sekali nggak bisa ngomong, dan napasnya harus kita trakeostomi karena pita suaranya sudah lengket, yang kanan sama yang kiri ya gara-gara stenosis. Akibat ini ya, akibat dari, stadium pembentukan tumor ini karena udah sampai stadium ini, eee, setelah sembuh dia, lengket, terjadi pelengketan di pita suara. Ya, gambarannya kerongkongan sakit atau kering, rasa sakit tidak berat kecuali, ada perikondritis, odinofagia, dan odinofonia, sakit sampai ke telinga kadang-kadang, karena ada referred pain dari, glosopharyngeus, suara serak pada, distonia dan sampai afonia, bisa terjadi obstruksi jalan napas atas, bisa batuk darah tapi jarang ya kalau misalnya tidak ada tidak ada, infeksi di paru, tentunya tidak ada hematitis. Mmm, ini tadi sudah saya sebutkan semua. Nanti epiglottis juga nanti seperti turban shape atau heart shape karena, apa ya, epiglottisnya hancur ya, rusak, jadi dia seperti nanti bentuknya macam turban, dia cuman petak gitu aja, atau dia seperti heart shape, jadi seperti, love ya. Bentuknya macam love gitu karena, udah, kerusakan dari epiglottisnya. Atau erythroidnya seperti club shape, jadi dia tidak jelas lagi, erythroidnya harusnya kan bentuk seperti, kumis ya, ini bentuknya seperti, apa namanya, panjang-panjang seperti itu ya, jadi tidak jelas lagi bentukan dari, erythroidnya. Vocal cord bisa terjadi paralise, karena fiksasi sendi akrikoarytenoid karena edema ya.
Bisa jadi, paralise, pita suara juga, jadi suaranya serak. Diagnosis tetap saja dengan sputum atau, biopsi juga bisa atau di swab. Tapi kalau biopsi rata-rata kalau saat kita lakukan biopsi itu rata-rata, jawabannya aneh ya, lebih bagus kayak sputum atau, di swab ya, apa namanya, pita suaranya. Ini dari sebanding ya, dan irisolitika, karsinoma laring, lupus vulgaris, aktinomikosis, tapi semuanya jarang terjadi. Terapi, anti-TBC pastinya ya, dengan terapinya itu harus yang, TB ekstra paru ya, terapi TB ekstra paru, jadi sampai, 9 bulan kalau nggak salah saya. Vokalis rest, kalau ada obstruksi tracheostomi, prognosis itu biasanya baik, tapi kalau sudah stadium lanjut biasanya, bisa terjadi stenosis, di, apa namanya, saluran di laring ya. Detika ini jarang ditemukan ya, karena sexual transmitted ya, spirorecete, treponema pallidum ya, ini penyebab utamanya ya. Ini adalah sifilis dari apa namanya, laring ya. Patologi adalah seperti adanya guma, jadi macam ada sama macam macam apa namanya, sama seperti, tumor juga ya, ada guma-guma ya, seperti tumor grundul-grundul di pita suaranya ya. Gambarannya, eee, sulit dibedakan dengan karsinoma ya, jadi memang seperti tumor ya, grundul-grundul ya. Tetap biopsi terbaik ya, jadi kita langsungkan biopsi. Gejala suara serak, batuk kronis, disfagia ya. Gambaran klinis, mukosa epiglotis, difusi paremis, aritonid dan, vocal cord bisa terganggu karena perikondritis dengan fibrosis dan paralise. Bila terlambat ya saya bilang tadi jadi, fibrosis dan jadi stenosis ya. Diagnosisnya tentu lagi dengan serologi ya, kalau laryngoscopy direct ya gambaran tetap sama. Terapi tetap saja drug of choice adalah penicillin, kalau perlu, guma-guma yang terjadi ya kita kita bakar atau kita laser, tapi biasanya antibiotik saja cukup ya. Tracheostomy, kalau sudah stadium lanjut tapi saya rasa jarang terjadi, sumbatan jalan napas pada, leukemia ini. Vokal nodul ya, ini itu disebut dengan Singer nodes ya. Terjadi karena memang peradangan yang berulang pada laring terus-menerus sehingga terjadi lesi jinak ya. Macam ada sedikit benjolan kecil, gejala suara serak, nggak bisa hilang-hilang. Kadang sertai itu tapi jarang. Disuruh suara nada tinggi tidak bisa ya, karena ada dan, suaranya pendek, tidak bisa panjang ya. Kalau misalnya nggak bisa dia. Dia hanya dah, habis itu harus tarik napas ya. Biasanya vokal nodul itu, untuk di sepertiga anterior, ingat ya, sepertiga anterior, pita suara gunanya untuk, suara, sepertiga tengah untuk napas, sepertiga, belakang untuk, proteksi jalan napas ya. Jadi biasanya kalau untuk ada gangguan suara serak biasanya itu lebih ke arah anteriornya ya. Diagnosisnya dengan laryngoscopy direct, tapi susah sekali dilihat, lebih bagus dengan namanya stroboskopi ya. Stroboskopi nanti namanya ada bentuk namanya hourglass, appearance. Jadi nanti lebih bagus dengan stroboskopi. Stroboskopi itu dia sama dengan laryngoscopy, yang biasa, tapi bedanya, eee, dia kedap-kedip ya, dia ada dalam buku kedap-kedip. Jadi sehingga pita suara itu pergerakannya dapat di slow motion dengan, kedap-kedipnya itu ya. Intinya dia macam strobos lah. Terapi, biasanya ini bukan laryngeal microsurgery, biasanya kita lakukan voice rest dan, apa namanya, fisioterapi untuk pita suara. Kalau orang muslim disuruh ngaji ya, karena tapi ngajinya bukan ngaji nada tinggi, tapi ngaji yang nada rendah, biasanya disuruh
itu dulu ya, kita lihat perkembangan kalau memang dalam 3 bulan tidak ada perbaikan baru kita lakukan larynggeal microsurgery ya. Hindari makanan-makanan yang, mengandung lemak, bumbu, minyak ya, hindari rokok, alkohol, perlu-perlu steroid inhalasi tapi tidak terlalu banyak, membantu ya steroid inhalasi, vokal nodul pada anak ya atau tumor nodul tidak, dioperasi, tapi kalau memang menetap sih sebenarnya kalau lebih dari 3 bulan kita lakukan, operasi ya. Eee, ini saya nggak tahu nih lama banget nih kayaknya slide-nya. Laring kecil sulit operasi ini kita kalau laringomalacia aja biasanya kalau umur 1 bulan aja udah kita operasi, jadi nggak ada lagi namanya sulit operasi pada anak-anak ya. Memang, ini nggak tahu slide-nya kapan. Surgical laryngoscope ya, disuruh istirahat suara selama 10 sampai 14 hari. Sebenarnya 3 hari sih cukup sih, nggak harus sampai 10 sampai 14 hari ya setelah operasi. Ini ya, vokal nodul nampak ya, sepertiga anterior. Tapi ini udah mulai macam polip sih, sebenarnya kalau nodul tuh sebenarnya kecil aja di sini, hampir nggak nampak kadang-kadang. Oke, kalau polip ya, terjadi karena peradangan ya, laring, biasanya sama vokal abuse ya atau infeksi yang berulang-ulang ya, terjadi pada ringkes ya, layer ya, pada ringkes lapisan ringkes, eee umumnya dia sama seperti, polip ya, ada tangkai, ada bengkak yang berlebihan ya. Dapat bisa terjadi perdarahan tapi jarang sekali terjadi ya. Gambaran klinis suara serak ya, jarang sih afonia, kadang-kadang, apa namanya, eee waktu, berbicara ya kadang-kadang, bisa eee, bisa sampai, ada perubahan suara ya, jadi bicaranya kadang-kadang serak sedikit, ada seraknya lebih berat ya, karena polipnya bisa naik turun ya. Tentu pemeriksaan melihatnya dengan laryngoscopy indirect ya, lebih bagus lagi dengan direct ya, laryngoscopy. Terapinya adalah operasi, ini tetap operasi ya, mainstay-nya operasi, obat nggak akan mengaruh, jadi tetap operasi, pangkainya dipotong, dah, kemudian pas operasi, ya dilakukan voice rest ya, selama 3 hari. Ini ya. Ini sepertinya tidak polip, ini sepertinya Rhenkes udem, sorry ya, ini siapa yang bikin slide ini? Oke, kemudian ada keratosis laring, ini lebih jarang lagi terjadi ya, terjadi pertumbuhan abnormal pada epitelium ya, sering-sering pada epithelial suara dan fossa interarytenoid, lebih sering pada anak laki-laki, berhubungan dengan terjadinya karsinoma laring ya. Biasanya berhubungan dengan merokok, vocal abuse, tadi berulang, defisiensi vitamin, ya, tapi penyebabnya belum tentu pasti ya. Gambaran klinis sorak-sorak ya, karena ada stridor, tata langkah tentunya operasi, inti penyebab, observasi perlu dilakukan, kalau misalnya ini adalah lesi precancer ya, kita langsungkan biopsi atau kita lakukan laser laser, eee, di daerah keratosisnya. Mungkin itu untuk yang laringitis. Oke, masuk ke hygroma kistik ya, hygroma kistik, koli, ya, itu terjadi pada leher ya, biasanya, terjadi pada daerah, level ini kan ada level 1, level 2, level 3, level 1 sama level 2 tuh biasanya terjadi, atau kadang-kadang bisa di level 5 ya di sini ya. Ada pasien kemarin saya, operasi di level 5 ini ya. Struktur, kantongan ada dinding tipis ya, terjadi bisa dari, mediastinum, aksila, tapi kepala leher lebih sering ya. Biasanya, di USG sebelum lahir sudah nampak ya. Jadi ada pasien saya kemarin di Kolombia, itu pasiennya juga dari sebelum lahir sudah tahu ada higroma, begitu dilahirkan, higromanya makin gede, hari ketiga kita operasi. Jadi 3 hari, apa namanya, umur 3 hari kita, lakukan operasi karena kita takut itu nanti, kistanya gede. Jadi memang, paling banyak, pada kepala leher.
Insidensinya jarang 1/12.000, laki-laki sama dengan perempuan. Etiologi biasa ada masalah sindrom kadang-kadang, tapi lebih ke kongenital ya. Ini ya hygroma-kistik ya. Jadi sudah nampak di USG biasanya ya. Biasanya karena kelenjar limfanya tidak menutup dengan sempurna sehingga terjadi pembentukan cairan ya. Biasanya benjolnya fluktuatif, dapat dipegang. Kadang-kadang kalau gede dia bisa kembang kempis karena dia masuk ke dalam satu ruang otot yang lain, jadi dia bisa kembang kempis. Kemarin pasien saya juga seperti itu, kembang kempis. Kemudian gangguan napas tergantung lokasi. Kalau memang ada di daerah sekitar laring, bisa terjadi pendorongan laring ya, jadi bisa napas atas. Tapi rata-rata jarang terjadi. Ya, ini ya, hygroma-kistik ya, sudah nampak di sini. Ini kalau di kaki ya, ini di leher hygroma-kistik. Biasanya umur berapa bulan sudah ketahuan di USG ya. Umur 6 bulan, 9 bulan sudah ketahuan. Jadi memang kita sudah prepare. Sekarang namanya adalah exit prosedur. Ya, exit prosedur itu begitu lahir langsung kita lakukan operasi. Jadi kalau sudah terdeteksi dari USG, langsung kita lakukan operasi di situ. Aspirasi biopsi tidak disarankan ya, karena kita biasanya kita lihat dari USG atau CT scan, nggak perlu dilakukan aspirasi biopsi ya. Justru kalau kita lakukan aspirasi biopsi, cairannya bisa keluar dan sulit untuk melakukan operasi nanti. Oke, ya diagnosis banding tergantung lokasi ya, bisa berhubungan brachial cyst atau apa namanya tiro 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 tiroglossal cyst juga bisa dengan itu ya. Penata tidak ada observasi ya, ini nggak ngerti siapa yang buat slide ini. Observasi nggak ada ya. Kalau cuma ada dua tata laksana, skleroterapi atau eksisi ya. Skleroterapi kadang baik, kadang enggak, jadi 50-50. Kalau eksisi itu pun eksisi yang sudah kita angkat semua sisnya itu aja masih ada muncul ya. Masih ada muncul lagi. 90% keberhasilannya ada sekitar 10% ada rekurensi ya. Jadi memang bisa menyebabkan rekurensinya tinggi ya pada pasien-pasien seperti itu. Walaupun sudah kita angkat semua sisnya karena dia berhubungan dengan kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah beningnya nyumbat lagi bisa terjadi lagi, tapi jarang terjadi. Oke, komplikasi bisa sumbatan jalan napas atas, utamanya perdarahan sangat jarang ya, karena itu sisnya dia di dalam ya. Kerusakan struktur leher ya, jarang juga karena dia kista, jadi tidak ada menginfiltrasi, hanya mendorong. Infeksi, kalau hygroma-kistik infeksi ya bisa terjadi infeksi, bisa demam pasiennya, bisa terbentuk pus juga ya. Untuk prognosisnya baik ya. Fatal kalau mengenai organ vital, udah mendorong organ vital. Oke. Ini salah. Sorry ya ini. Oke. Izin dok. Ya. Sudah jam 8 dok, ada mau masuk yang lain dok. Udah, oke. Sip, berarti kurang 2 slide. Nanti belajar aja sendiri di rumah ya. Kalau itu nanti kasih slide-nya. Oke.